Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kayaknya di setiap pembacaan aku, ayam selalu menemani. Oke, kali ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Maret 2022 dan ini untuk zodiak Virgo. Halo Virgo, apa kabar? Ya, aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak ya, karena kamu harus paham kita mempunyai zodiak bulan, zodiak matahari, kita punya zodiak Venus, zodiak Saturn, dan zodiak planet lainnya. Oke, jadi bagi kalian yang ingin tahu zodiak kalian, yang planetnya itu ada di zodiak apa aja, kamu bisa cari tahu, ataupun kamu pengen tahu langsung dari aku, untuk silahkan klik link di bawah sini ya. Aku menawarkan untuk konseling secara astrologi, psikologi, dan secara spiritual. Oke, di sana kamu bakal ngelihat price listnya. So, pasti pembacaan ini tidak mungkin bisa benar-benar resonate untuk kamu. Jadi kalau tidak sesuai, ya sudah, jangan dipaksakan. Ya, berarti memang bukan untuk kamu. Oke. Untuk Virgo, kita lihat oracle-nya ya. Ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir ya. Di luar cuacanya di tempat aku lagi panas banget ya. Jadi buat tenggorokan aku agak kering, gatal ya. Oke, ntar ya. Virgo. Oke, ada music atau harmony Virgo. Sepertinya kamu atau orang yang sedang berusaha dengan kamu saat ini sedang mendengarkan musik atau lagu-lagu yang menggambarkan perasaan kamu ataupun perasaannya dia ya. Ada winter solstice reflection sih, seperti aku bilang, lagu ataupun musik yang dia dengarkan ataupun kamu dengarkan itu menggambarkan perasaannya dia terhadap kamu. Ada fairies atau art magic atau perasaan kamu terhadap seseorang. Lalu ada ocean, ebb and flow, energi yang sebenarnya sangat tidak stabil ya, dimana pasang surut ya. Lalu ada lake atau stillness, seseorang yang mencoba untuk stillness, seseorang yang mencoba untuk tenang, steady, balance, namun malah dia tidak seimbang sama sekali ya. Dia malah out of balance, dia kadang ke kiri, kadang ke kanan ya. Dia selalu mencoba untuk seimbang, ataupun kamu mencoba untuk selalu seimbang, untuk kelihatan baik-baik aja, enjoy ya, happy ya. Ini masih menjadi tujuan dia, nah, ataupun tujuannya kamu. Kita lihatlah oracle-nya ya. Untuk Virgo, oke. Ada regeneration, seseorang mulai bertumbuh secara spiritual di sini ya, fleksibel. Ada mending, seseorang mulai mencoba mendengarkan intuisinya, mendengarkan jiwanya ya. A change in the wind, seseorang yang mulai berubah ke arah yang kembali ke jiwa kita sebagai manusia biasa ya. New life maksudnya adalah kembali ke dasarnya kita manusia yang terbatas ya, bisa melakukan kesalahan, bisa berubah ya, bisa untuk sakit, bisa untuk kecewa, bisa juga untuk baik-baik aja. New life, seseorang masuk hidup yang lebih baru. Sepertinya sih kamu yang berurusan dengan dia ini ya, dan dia ngelihat pertumbuhan kamu, perjalanan kamu secara spiritual yang cukup mengejutkan dia di sini. Aku ngelihat ya, pada map the deck ada breathe atau bernafas ya.
bukan hanya benar-benar atau literally artinya bernafas, no, namun artinya menyadari nafasnya. Banyak dari kalian yang kalau dibilang kamu bernapas apa enggak akan sadar kalau bernapas. Saat dibilang kamu bernapas apa enggak baru sadar, oh ya aku bernapas gitu, aku ada nafas. Kamu punya nyawa baru, oh iya nyawa aku ibaratnya udah dalam diri aku sekarang, aku sedang istirahat atau apapun juga, aku nggak dalam posisi tidur sih. Saat kamu diingatkan ya, oleh seseorang atau suatu energi, disitulah kamu menyadari siapa diri kamu ya. Ini yang membuat energi Virgo saat ini, dia saat kamu spiritual, orang yang berurusan dengan kamu secara energi juga energinya transisi, dia berubah juga energinya ke arah lain. Dia akhirnya secara tidak sadar juga consider tentang napas yang dia punya, tentang jiwa, tentang dirinya dia ya, yang mungkin selama ini nggak dia mengerti ya. Kita lihat tarotnya untuk Virgo. Ada King of Earth, lalu The Love. Wow, ada energi Gemini, Page of Air atau Page of Sword, The World, dan ada Two of Earth atau Two of Pentacles ya. Seseorang menyadari cintanya terhadap kamu, atau kamu menyadari cinta kamu terhadap seseorang yang gak lekang oleh waktu ya. Mau apapun yang terjadi di dunia ini ya, baik buruknya hidup ini, kasih sayang dia tetap untuk kamu. Wow, cinta yang udah terjadi atau masih terjadi, atau jalan apa yang kalian lalui saat ini, mengajarkan kalian berdua, terutama untuk Virgo sendiri ya, mengerti ya, dunia tidak seburuk itu. Dunia tidak pernah menghukum siapapun ya, dan Tuhan juga tidak pernah jahat dengan siapapun. Namun ini adalah bentuk akumulasi dari apapun yang dulu kita lakukan, pernah kita lakukan ya, dan akan kita lakukan sih. Jadi kamu bisa aja, kasarnya waktu itu adalah ilusi ya. Kamu bisa ngerasakan sakit ya, karena ditinggalkan atau diduakan oleh pasangan kamu. Namun makin kesini justru malah kamu ngerasakan hal yang seperti dia rasakan. Maksudnya kamu tertarik dengan orang ketiga, orang yang ada di luar hubungan kalian. Kenapa seperti itu sih? Karena apa? Kamu akhirnya merasakan apa yang pasangan kamu rasakan ya. Apa yang dia lakukan, sudah dia lakukan sama kamu, misalnya dia mendua, itu adalah bentuk akumulasi apa yang akan terjadi di masa depannya kamu. Jadi ibaratnya ya, kalau kamu di masa depan seperti itu, kamu bisa mendapatkan hasilnya udah duluan di masa lalu atau di kehidupan sekarang. Ataupun sebaliknya, bisa bertukar. Kenapa? Waktu adalah ilusi. Karena masa lalu, masa depan sebenarnya itu nggak ada. Semuanya terjadi di masa sekarang. Jadi saat ini seseorang meninggalkan kamu, mengecewakan kamu, mungkin kamu bisa melakukan hal yang sama besok hari, dimana kamu ngerasa besok hari itu adalah hari ini, dan kamu ngerasa itu adalah masa depan, atau kamu ngerasa ini karena dia melakukan ini ke aku jadi aku kayak gini. No ya, kamu melakukan itu semua karena kamu dengan pasangan kamu ya, melakukan exchange energi. Kalian berdua melakukan pertukaran energi sih.
Jadi energi di dalamnya tidak ada benar dan salah. Kalau kita membicarakan tentang moral, ya kita nggak akan pernah bisa menemukan logikanya di dalam energi. Apalagi spiritualitas tidak ada penilaian tentang baik dan buruk di dalamnya, ya. Tidak ada penilaian tentang baik dalam artian positif ataupun negatif. Positif dan negatif hanya untuk pembedaan, bukan berarti itu benar-benar negatif sesuai katanya, bukan. Seperti halnya kamu ingat pembelajaran kita dulu ada yang energi negatif, anoda dan katoda, that's it, just seperti itu. Jadi apa yang aku lihat saat ini, seseorang memang kecewa dengan kamu pernah mengabaikan dia, menolak dia, atau kamu pernah menolak seseorang dulu, tiba-tiba kamu ngerasa saat ini kamu malah ingin menolak dia secara tidak sadar. Kenapa? Nah, karena memang itu yang pernah dia lakukan ke kamu. Apakah ini bentuk balas dendam? No, aku ngelihat ini hanya bentuk karma yang sedang berlaku. Namun kalau kamu ingin keluar dari kesakitan dan kekecewaan ini, tentu bisa. Dengan cara apa? Cara spiritual. Seseorang merasakan kebahagiaan dan cinta, kerinduan yang dirasakan saat dulu kamu merasakan hal yang sama ke dia. Jadi energinya benar-benar terbalik di sini, ya. Ibaratnya kamu menjadi dia di masa lalu, dan dia merasakan, kok jadi bingung gini, kamu merasakan energinya dia saat di masa lalu, ya, dan dia merasakan energi kamu saat di masa lalu. Karena apa tadi seperti aku bilang, ini semua ilusi, ya. Waktu adalah ilusi. Jadi sebenarnya kita tetap di energi yang sama, hanya terlihat kita melakukan sesuatu ada progres. No, sebenarnya kita di tempat yang sama, pola yang sama, yaitu pola karma dan pola takdir. Namun kita bisa keluar dari sana, ngelihat pola itu, oh ternyata ini loh yang membuat hal ini terjadi. Itulah spiritualisme, itulah spiritual awakening, terbangun dari spiritual. Oh my God, gitu. Oh Tuhanku, ya Tuhan, itu semesta, alam semesta, ternyata inilah yang selama ini terjadi, ya. Aku tertutupi oleh egoismenya aku, ya. Jadi aku ngeliat ini adalah bentuk memang permainan energi untuk kamu dengan dia sama-sama belajar, ya. Jadi dia merindukan, mengharapkan kamu kembali, mengharapkan jujur pembacaan Virgo kali ini benar-benar makin membuat mata aku terbuka, ya. Aku suka banget tuh pembacaan kamu Virgo saat ini, kayak benar-benar eye opening banget, ya. Jadi seperti aku bilang, ya, dia merindukan, mengharapkan. Aku ngerasa seseorang ingin kembali dengan kamu karena dia merasakan hal yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, yang gak pernah terjadi dalam hidup dia bersama orang lain. Dia merasakan ini cinta, dia merasakan ini adalah kasih sayang. Hanya kamu yang bisa memenuhi ini semua. Dan aku ngeliat seseorang akan menjangkau kamu, akan mencari kamu, akan menghubungi kamu dengan sangat hati-hati. Aku ngeliat dia gak main-main, dalam artian dia bakal pelan-pelan. Dia gak akan tiba-tiba datang kayak how are you atau how do you doing gitu. Enggak, dia kayak hey gitu, mungkin maaf gitu, atau kayak benar-benar dipikirkan banget apa yang dia pengen katakan ke kamu. Dia berusaha banget untuk respect juga, menghargai apapun yang kamu lakukan, ya. Itu yang aku lihat, ya. Four of Water atau Four of Cups. Hal ini udah lama terjadi karena memang energinya udah bermain. Karena apa? Nine of Earth dan Queen of Water. Dia udah lama banget pengen membicarakan ini, ya. Dia mencoba mencari celah, dia nggak temukan, ya. Dan dia juga tidak bisa hidup dalam rasa bersalah,
rasa sakit, ya. Itulah kenapa ujung-ujungnya aku ngeliat mau dia menolak gimana pun energinya menolak kamu, dia bakal menuju kamu, mau dia sukai ataupun tidak, ya. Moon, ada energi Pisces, lalu temptation, dan ada Ten of Air. Dia masih berada di pola cinta itu adalah kesakitan, cinta itu adalah kekecewaan, cinta itu gak berguna. Ini energi seseorang yang mengutuk cinta di dalam diri dia ngerasa cinta itu gak ada berikan kebahagiaan, cinta itu hanya berikan kesakitan. Namun akhirnya dia sadar siapa yang memulai kesakitan ini, yaitu diri dia sendiri. Kalau dia minta maaf, dia menggapai kamu, itu tulus, ya. Walaupun mungkin kamu gak menerimanya. Eight of Air, ya, Eight of Air, dia benar-benar merasa bersalah, menyesal, ya. Dia berharap sekali ada kesempatan, walaupun tidak ada kesempatan kedua, ketiga, keempat pun dia ready, dia mau. So as above as below, ya. Jadi mau nanti ataupun sekarang, just matter of time, hanya masalah waktu, ya. Dia bakal menjangkau kamu. Dia menyukai dan dia nyaman bagaimana cara kamu menyayangi dia, mencintai dia, ya. Dalam hidup kamu juga dimana kamu sangat strong, kuat dalam hidup kamu mampu untuk bangkit, ya sih. Jadi dia berharap sekali, walaupun dia tahu kamu keras hati, namun dia tahu di dalam hati yang terdalam kamu sangat menyayangi dia. Dia yakin dan percaya kalau kamu memang sangat menyayangi dia dan mencintai dia. Dan yes, aku ngerasain kamu juga merasakan hal yang sama. Hanya aja kamu udah memasuki masa spiritual, menyadari temptation, menyadari ilusi, ya, menyadari tentang kesakitan dan kekecewaan, ya, bagian dari kehidupan. Okay, so Virgo, aku bisa bilang untuk beberapa saat ini, ya, untuk masalah hubungan, karena memang Saturn di 5th house-nya kamu atau rumah kelimanya kamu saat ini, ya, memberikan pembelajaran besar dalam pembelajaran besar dalam percintaan kamu saat ini. So itulah kenapa hal ini terjadi. Bakal memperlihatkan titik terangnya memang di akhir tahun, cuman ya karena bakal masuk ke 6th house-nya kamu lagi, so ada fokus lain lagi yang bermain. Ya, baik dan buruk, ingat itu adalah penilaian kita sebagai manusia. Namun penilaian di mata semesta, di mata Tuhan, pastilah berbeda dengan kita. Okay, so dia ingin bertemu dengan kamu, dia ingin mengharapkan kamu, bahkan kalau dia bisa bertemu sama kamu empat mata, dia pengen untuk berlutut, minta maaf sama kamu. Dia benar-benar merasa bersalah, dia nggak bisa hidup tenang udah nyakitin kamu. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kami menonton video ini. Oke, sudah 19 menit lebih untuk Virgo. Ada Leo. Oke, energi Leo. Saturnus, mungkin kau punya Sun, Moon, Rising atau energi apapun di Leo. Ada energi Saturn juga. Pluto atau planet Saturnus, dan ada Pisces. Dan di the bottom of the deck ada Gemini atau Gemini, energi the lovers. Ini sebenarnya kalau benar-benar simbol Gemini itu adalah couples, ya,
bukan perempuan kembar, namun pasangan. Cuman kita karena dia kembar, that's okay, nggak ada yang salah ataupun benar. Namun di sini energinya ngasih lihat ya, seperti aku bilang teh, pesan semesta untuk kamu. Seseorang bisa berubah, seseorang bisa memilih keputusan dia sendiri, seseorang bisa ngerasa terbebani, bisa juga tidak. Seseorang punya egoisme dia sendiri, so kita nggak bisa memaksakan seseorang jika memang dia punya keinginan dan harapan dia sendiri. Ya, dia bisa untuk memilih apapun jalan hidupnya dia. So kamu pun bisa memilih diri kamu sendiri untuk tidak sakit, Virgo. Okay, so apapun yang untuk kamu, mau kapanpun, sampai kapanpun dia pergi, bakal kembali ke kamu sih, seperti aku bilang. Ya, ini hanya masalah momen ataupun waktu, oke? Wow, tumben banget suara anjing banyak, kencang banget di tempat aku. Biasanya ya malam aja. Oke, karena memang aku punya anjing juga. Namun tetangga aku juga punya anjing. So that's it ya. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. Jaga kesehatan ya. See you in the next video. Bye bye.